Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Tekar Jagat. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Pelet Salah. Dan untuk seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Aku gak bisa tidur kalau belum dapat dia. Bayu menggebrak meja kayu warung hingga gelas kopinya terguncang. Wajahnya merah karena arak oplosan. Matanya sayu tapi menyala. Di sekitarnya 3 temannya duduk melingkar. Asap rokok mengepul, bercampur bau amis dari sawah di belakang warung. "Ranti itu bukan perempuan buat kamu yuk," ujar Giman sambil menyeruput kopi hitam. "Dia pendiam, orangnya polos. Keluarganya juga disegani. Kamu itu cuma bikin malu." Bayu tertawa kelas. "Polos, disegani. Aku cinta man, bukan main-main. Aku udah datang ke rumahnya buat niat baik. Tapi orang tuanya malah nolak mentah-mentah. Katanya, nasibku bakal berat kalau maksain." Ia menirukan nada bicara orang tua Ranti dengan nada mengejek. "Mereka pikir aku siapa? Gelandangan." Darto menepuk pundaknya, berusaha menenangkan. "Udah yuk, banyak perempuan lain. Ranti bukan satu-satunya." Bayu mendorong tangannya kasar. "Kamu gak ngerti. Dari pertama kali aku lihat dia ngajar anak-anak ngaji di Langgar, aku ngerasa kayak dunia berhenti. Aku harus punya dia." Udara malam mulai dingin. Kayu tipis merayap dari pematang. Di kejauhan suara katak bersahutan. Warung sepi, tinggal mereka berempat. Penjualnya sudah tertidur di bangku panjang, membiarkan mereka tenggelam dalam mabuk. Bayu menatap kosong ke arah sawah yang gelap. "Aku udah gak mau dengar nasihat. Kalau dia gak mau datang padaku, aku bakal bikin dia yang datang." Giman mendengus. "Jangan ngomong aneh-aneh yuk." "Bukan aneh, aku tahu caranya." Bayu meneguk sisa araknya, menatap teman-temannya satu-satu. "Mbah Kirno bisa bantu. Dia pernah nyembuhin sapi bapakku yang kesurupan. Kalau bisa ngusir roh, pasti bisa narik hati perempuan." Darto menatap khawatir. "Kamu gila, pelet itu urusannya berat." Bayu tersenyum miring. "Kalau cinta gak dibales, yang waras pun bisa gila." Angin berembus pelan di jalan tanah menuju rumah Mbah Kirno. Langkah Bayu gontai tapi mantap. Bulan setengah mengintip di langit. Cahayanya pucat menimpa wajah Bayu yang basah dengan keringat dan alkohol. Rumah Mbah Kirno berdiri agak jauh dari pinggiran kebun teh. Dipagari bambu kering. Di terasnya tergantung lampu minyak yang redup. Mbah Kirno duduk di kursi bambu, menatap Bayu dengan pandangan lelah. "Aku sudah tahu kamu mau apa," katanya tanpa basa-basi. Bayu menunduk sedikit, mencoba sopan. "Saya mau minta tolong, Mbah. Saya cinta sama Ranti, tapi keluarganya gak setuju. Saya cuma mau dia cinta balik." Mbah Kirno mengelus jenggot tipisnya. "Cinta itu gak bisa dipaksa, nak. Apalagi Ranti. Anak itu bukan orang biasa." Bayu mendongkak. Maksudnya dia lahir dari garis keluarga kejawen. Ada penjaga yang selalu ngikut sejak kecil. Siapapun yang ganggu bakal dibalas." Bayu menghela napas kesal. "Saya cuma mau dicintai balik, Bah. Itu saja. Saya sudah siap bayar berapapun." Mbah Kirno menatap dalam-dalam, lalu menggeleng pelan. "Aku gak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa." Bayu menarik sesuatu dari saku celananya, salai rambut panjang yang terikat dengan benang merah. "Saya sudah siap. Rambut ini rambut Ranti. Saya ambil waktu dia jemur pakaian di belakang rumah." Mbah Kirno menatap rambut itu lama, lalu berdiri perlahan. "Kamu keras kepala. Baiklah, tapi jangan menyesal."
Ia berjalan masuk ke ruangan belakang, meninggalkan Bayu sendirian di teras. Suara langkahnya di lantai terdengar berat dan lambat. Saat kembali, ia membawa mangkuk tanah berisi air dan bunga, serta potongan kain hitam. "Kamu pegang rambut ini di tangan kanan," ucapkan namanya 3 kali dalam hati. Bayu mengangguk. Tangan kirinya gemetar saat memegang rambut itu. Bakirno menutup matanya, membaca sesuatu pelan. Suara angin tiba-tiba berhenti. Malam terasa sangat sunyi. Lampu minyak bergetar kecil. Bayu memejamkan mata, mengikuti setiap kata yang diucapkan Bakirno, meski tidak sepenuhnya paham maknanya. Beberapa menit kemudian, udara berubah dingin, bahkan sangat dingin. Seekor burung melintas cepat. Suaranya tajam, menembus kesunyian. Bakirno menghentikan mantra, membuka mata perlahan. "Selesai. Tapi ingat, mulai malam ini, kamu jangan ganggu siapapun. Jangan bicara tentang ritual ini. Kalau ada tanda aneh, diam saja." Bayu mengangguk tanpa ragu. "Terima kasih, Bah." Ia pulang dengan langkah ringan, merasa seolah dunia akan berpihak padanya mulai malam itu. Beberapa hari kemudian, setelah Bayu datang dari rumah dukun tua itu, pagi menembus jendela rumah kayu Bayu. Ibunya mengetuk pintu kamar berkali-kali sebelum akhirnya Bayu terbangun. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ia tersenyum. "Bayu, kamu sakit?" "Enggak, Bu, cuma mimpi aneh." Ibunya menatapnya cemas. "Tidurmu gak nyenyak dari tadi malam. Kamu ngomong sendiri, nyebut nama Ranti terus." Bayu tertawa kecil, menepuk pipinya. "Namanya juga mimpi, orang jatuh cinta, Bu." Namun dalam hati, mimpi itu terasa nyata. Dalam tidurnya ia melihat Ranti berdiri di tengah sawah, menatapnya dengan mata yang seluruhnya hitam. Senyumnya tipis, seolah wajahnya semakin terlihat aneh. Hari-hari berikutnya, hal aneh mulai terjadi. Saat berjalan ke kebun, Bayu mencium wangi bunga melati yang entah dari mana asalnya. Di depan rumah, seekor ular hitam melintas, lalu menghilang di balik genteng. Di warung Giman menegurnya. "Kamu pucat yuk, mukamu kayak gak tidur seminggu." "Aku gak apa-apa," jawab Bayu singkat. Akan tetapi suaranya terdengar serak. Sore itu Bayu duduk sendirian di pinggir sawah. Pandangannya kosong ke arah rumah Ranti di kejauhan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menarik dari dada. Dorongan kuat untuk datang ke sana. Tiba-tiba dari arah jalan terlihat Ranti berjalan pelan sambil membawa keranjang belanja. Wajahnya tetap datar seperti biasa. Langkahnya ringan. Bayu berdiri menahan napas. Jantungnya berdebu keras. "Ranti." Perempuan itu menoleh sebentar, menatapnya sekilas, lalu melanjutkan langkah tanpa bicara. Bayu tersenyum lebar. "Dia nengok, Man," katanya pada dirinya sendiri. Seolah seorang mendengar, dia menengok. Namun senyum itu memudar cepat. Ia menyadari pandangan Ranti barusan seperti tidak suka, bukan penuh cinta, melainkan dingin seperti menatap musuh bebuyutan. Malamnya Bayu kembali bermimpi. Ia berjalan di tengah sawah yang diterangi cahaya bulan. Di kejauhan Ranti berdiri. Rambutnya terurai panjang. Ia tersenyum lalu memanggil dengan suara lirih. "Bayu, Bayu." Bayu melangkah mendekat, tapi tanah di bawah kakinya terasa lembek menelan betisnya perlahan. Saat ia hendak berteriak, tangan Ranti terlurut dingin lalu menggenggam wajahnya. Ia terbangun dengan napas tersenggang, tubuhnya basah keringat. Di dadanya terasa berat, seperti ada seseorang duduk di sana. Saat menoleh ke arah jendela, ia melihat bayangan perempuan berdiri di luar. Rambutnya tergurai, begitu ia berkedip, bayangan itu lenyap. Siang harinya Bayu mulai kehilangan tenaga. Ia tidak makan, tidak bicara. Ayahnya menatapnya khawatir. "Kamu kenapa, Nak?" Bayu hanya menatap kosong. "Dia datang, Pak."
Tiap malam dia datang. Siapa? Ranti. Ayahnya menatap istrinya cemas. Dia gak waras, Bu. Ibunya menangis pelan. Mungkin kena pelet. Ayahnya menghela napas. Dia sendiri yang main api. Mereka membawa Bayu ke puskesmas, tapi dokter bilang tubuhnya sehat, cuma stres. Kata dokter, akan tetapi saat malam tiba, keadaan Bayu memburuk. Ia duduk di lantai kamar, menatap kosong ke dinding, lalu tertawa pelan. Ibunya menjerit memanggil ayahnya. Pak, lihat, Bayu ngomong sendiri. Ayahnya masuk menepuk pundak Bayu. Kamu kenapa, Nak? Bayu menoleh perlahan, wajahnya tanpa ekspresi. Dia bilang, aku harus ikut. Siapa? Senyumnya melebar. Ranti. Tubuhnya tiba-tiba kaku, matanya membelalak. Suaranya serak keluar dari tenggorokannya seperti orang habis batuk berkali-kali. Jangan ganggu dia. Dia sudah memanggilku. Ayahnya mundur ketakutan. Astagfirullah, yuk sadar. Namun Bayu hanya tertawa kecil. Dari ujung bibirnya keluar busa putih. Tubuhnya gemetar hebat lalu ambruk. Pagi tiba dengan sunyi yang menekan. Bayu masih tertidur di kamarnya. Wajahnya pucat, napasnya terengah. Ibunya duduk di sisi ranjangnya memegang tangannya. Pak, kita harus panggil orang pintar, katanya dengan suara bergetar. Ayahnya mengangguk, wajahnya tegang. Malam nanti kita ke rumah Pak Kirno lagi. Dia pasti tahu apa yang salah. Namun sebelum matahari turun, Bayu sudah bangun. Berjalan keluar rumah tanpa alas kaki. Ibunya berlari mengejar. Bayu, mau kemana? Ia tidak menjawab. Langkahnya lurus ke arah kebun tebu. Saat ibunya menantangnya, Bayu menoleh dengan mata kosong. Aku dipanggil. Sore itu warga menemukan dia duduk di bawah pohon randu, tempat ia dulu melakukan ritual bersama Bah Kirno. Ia memeluk lutut, menatap ke arah langit tanpa suara. Ketika Giman dan Darto datang mencoba mengajak pulang, Bayu hanya berkata pelan. Dia udah di sini, dia gak mau pergi. Tubuhnya gemetar, lalu selalu tersenyum aneh yang terukir di wajahnya. Malam turun lagi. Di rumahnya ibunya tidak bisa tidur. Suara langkah kaki terdengar dari dapur, padahal semua pintu terkunci. Ayahnya menyalakan lampu, berjalan pelan ke arah sumber suara. Di dapur Bayu berdiri menatap tembok, punggungnya tegak, tangannya menggenggam sesuatu. Yuk, panggil ayahnya hati-hati. Bayu menoleh perlahan, di tangannya rambut panjang tergenggam erat. Lihat Pak, dia gak mau lepas. Ayahnya menatap ngeri. Kamu dapat rambut itu dari mana yuk? Bayu tersenyum. Dari waktu itu, rambut Ranti, katanya. Kalau sudah menempel di tangan, gak boleh dibuang. Ayahnya mencoba meraih tangannya, tapi Bayu mundur, matanya menatap tajam. Kalau dibuang dia marah. Malam itu rumah mereka dipenuhi suara langkah kaki dan tawa lirik dari arah halaman. Tetangga yang melintas mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di depan rumah. Rambutnya menutupi wajah. Hari-hari berikutnya, Bayu bukan lagi dirinya. Ia tidak bisa bicara selain menyebut nama Ranti. Ia duduk di bawah pohon sore hari menatap ke arah rumah gadis itu. Beberapa warga mencoba mendekat, tapi setiap kali mereka menepuk pundaknya, tubuh Bayu terasa dingin seperti es batu. Giman menatap dari jauh, berbisik pada Darto. Kayak orang kerasukan. Darto hanya menggeleng pelan. Dia kena batunya sendiri. Sementara di rumahnya, Ranti menatap keluar jendela. Matanya sayu. Tapi ada sesuatu di dalam sana. Seperti beban yang hanya dia yang tahu. Ibunya masuk membawa teh hangat. Kamu sudah dengar kabar tentang Bayu? Ranti menatap teh itu sebentar, lalu mengangguk pelan. Aku tahu Bu, kasihan dia. Nah, iya,
Kebanyakan minum kayaknya itu, Bu. Ibu kan tahu sendiri dia itu pemabuk. Sang ibu menganggukkan kepalanya, membenarkan ucapan Ranti. Memang benar Bayu suka minum, bahkan sudah jadi rahasia umum lagi. Pak, Bayu jerit lagi, teriakan Siti memecah sunyi di rumah panggung itu. Dinding kayu bergetaran dan suara langkah bergesa terdengar dari kamar depan. Bayu menendang-nendang udara, tubuhnya melengkung, seperti menahan sesuatu dari dalam. Kedua matanya melotot, bibirnya menggigil. Mbak, nak, sadar. Astagfirullah, sadar nak. Siti mengguncang bahu anaknya, tapi tubuh itu kaku. Pak Surip datang tergesa dari halaman, langsung memeluk tubuh Bayu dari belakang, menahannya agar tidak melukai diri sendiri. Yuk, dengerin Bapak. Akan tetapi, Bayu malah menjerit lebih keras. Suruh dia pergi, Pak. Aku gak mau lihat dia lagi. Siapa, Yuk? Siapa yang kamu maksud? Dia di situ, di ujung ranjang. Mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan lemari memanjang karena cahaya lampu gantung. Siti menangis keras, suaranya pecah. Pak, anak kita kenapa? Bayu kembali tertawa, suaranya serak dan patah-patah. Ranti, kenapa kamu gak lihat aku? Aku sudah kasih semuanya buat kamu. Siti menutup wajahnya dengan kain, napasnya berat. Pak, kita ke dokter malam ini juga. Mereka tiba di klinik kecil kecamatan dengan wajah lelah. Bayu duduk di kursi tunggu, kepalanya menunduk. Kadang tertawa sendiri, kadang bergumam lirik. Dokter yang memeriksanya seorang pria muda tanpa kebingungan. Secara fisik normal, denyut jantung, tekanan darah, semuanya baik, ujarnya setelah pemeriksaan. Tapi matanya saya belum pernah lihat tatapan kosong seperti itu. Pak Sutri itu menelan ludah. Maksudnya dok, bisa jadi tekanan mental, mungkin stres berat, trauma. Tapi untuk penyebab yang jelas saya tidak tahu. Saya bukan ahlinya, jauh lebih baik dibawa ke psikolog saja. Bayu tiba-tiba menatap dokter itu dan tertawa pelan. Kau gak usah pura-pura gak lihat. Dia di belakangmu kan? Dokter menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa saat menatap kembali ke arah pasien. Bayu sudah berdiri menatapnya dengan senyum miring. Kalau dia marah, kalian semua gak akan selamat. Siti menjerit kecil, menahan tangannya di dada. Perawat datang menenangkan, tapi Bayu tidak melawan. Dia hanya duduk kembali dan menunduk, bergumam pelan. Aku cuma pingin dia cinta sama aku, itu saja. Malam itu mereka pulang tanpa jawaban. Sepanjang perjalanan, suara Bayu sesekali terdengar dari bak belakang mobil, seperti bicara dengan seseorang. Akan tetapi setiap kali ditanya, ia diam. Keesokan harinya, udara terasa berat. Burung-burung enggan terbang di sekitar halaman. Bayu duduk di teras, memandangi sawah yang berkabut. Sesekali ia tertawa pendek tanpa sebab. Pak Surip berdiri di ambang pintu menatap istrinya. Kita gak bisa gini terus. Aku dengar di desa sebelah ada orang pintar. Katanya sering bantu orang yang diganggu hal aneh. Siti mengangguk cepat. Apapun Pak, asal anak kita sembuh. Mereka berangkat dengan sepeda motor. Bayu diapit di tengah. Jalan kecil di antara sawah sepi. Udara sore terasa dingin menusuk. Rumah Pak Tarmo, orang pintar yang dimaksud, berada di pinggir hutan bambu. Dari dalam, suara burung hantu terdengar sayu. Pak Tarmo sudah menunggu di teras. Lelaki berusia 50 tahunan itu menatap mereka tanpa senyum. Aku tahu kenapa kalian datang. Siti langsung menangis. Anak saya Pak, dia berubah. Kami gak tahu kenapa. Tolong dia. Pak Tarmo mengangguk pelan, lalu menatap Bayu yang duduk di bangku panjang. Tatapannya tajam, seolah menembus kulit. Setelah beberapa menit hening, ia berucap pelan. Kalian bawa air. Pak Surip mengeluarkan botol air mineral. Pak Tarmo mengambil,
berdoa sebentar lalu menyerahkannya kembali. Suruh dia minum. Siti membuka tutupnya, menatap wajah Bayu yang tampak kosong. Yuk, minum nak. Bayu menatap ibunya lama, senyum tipis muncul di wajahnya. Kalau aku minum ini, dia pergi gak? Siapa yuk? Yang berdiri di belakangmu itu? Bu Siti sontak saja menoleh, tapi hanya melihat dinding bambu yang terbuka ke arah hutan. Saat ia kembali menatap anaknya, Bayu sudah meneguk air itu habis. Pak Tarmo berdiri, suaranya datar. Aku gak bisa jelaskan panjang lebar, tapi anak kalian menyentuh sesuatu yang salah. Air itu mungkin menenangkan sebentar, tapi setelah itu, ia berhenti sejenak. Akan lebih berat dari sebelumnya. Kenapa, Pak? Karena yang tersentuh bukan hanya dirinya. Mereka pulang dengan nada sesak. Benar saja. Malam itu Bayu demam tinggi, tubuhnya panas. Setiap kali dia dipanggil, ia bergumam. Dia marah, dia mau datang. Hari berganti, tapi tidak membawa kelegaan. Siti tidak tidur 2 malam, matanya bengkak, suaranya serak. Pagi itu mereka kedatangan tetangga. Bu Lasri datang membawa kabar. Pak Surip, bawa saja ke Kiai Abdul. Katanya beliau pernah menolong anaknya Bu Marni yang kerasukan. Tanpa pikir panjang, mereka pun berangkat. Rumah Kiai Abdul ada di pinggir jalan besar. Halaman luas dengan pohon mangga tua menaungi terasnya. Ketika mereka tiba, lelaki berjubah putih itu sudah duduk menunggu di balai bambu. Ceritakan, katanya pelan. Pak Surip menunduk, menceritakan semuanya tentang Bayu yang keras kepala, jatuh cinta. Lalu pergi ke dukun untuk memelet ranti. Tentang bagaimana sejak itu hidup mereka berubah jadi neraka. Kiai mendengarkan tanpa menyela. Setelah hening lama, beliau berkata lirih. Anak kalian bermain api. Ilmu yang dia pakai bukan untuk manusia yang tidak siap. Pelet itu bukan sekedar doa. Ia menarik sesuatu dari tempat gelap untuk memaksa hati orang. Siti menggenggam tangannya erat. Tapi Ranti orang baik, Kiai. Gak mungkin dia mengutuk anak saya. Kiai menatapnya dalam. Perempuan itu tidak mengutuk, tapi dia dijaga oleh sesuatu yang tidak bisa disentuh manusia biasa. Dijaga? Iya, penjaga leluhur. Aku melihat bayangan sosok besar di belakang anak kalian. Itu bukan jin liar, itu kodam yang sedang menagih balas. Siti menutup mulutnya. Suaranya pecah. Balas apa, Kiai? Balas karena anak kalian mencoba menundukkan darah yang dilindungi. Itu bukan dosa kecil. Pak Surip menelan ludah. Jadi nanti kalau benar dia yang dipelet, maka jawabannya iya. Perempuan itu membawa warisan lama. Leluhurnya melindungi keturunan mereka. Dan Bayu telah melabrak batasan itu. Kiai lalu berdiri mengambil kendi air. Ia membaca doa panjang lalu menyuruh mereka mendekat. Aku akan coba lihat sampai mana ikatan ini. Ia menyentuh dahi Bayu yang duduk diam di lantai. Seketika tubuh Bayu menegak. Suara rendah keluar dari tenggorokannya. Pergi, dia sudah jadi milikku. Siti berteriak memeluk suaminya. Akan tetapi Kiai tetap tenang, menatap lurus ke wajah Bayu yang kini berupa aneh. Siapa kau? Tanya Kiai dengan suara mantap. Aku yang menjaga darah itu. Leluhurnya memanggilku karena anak ini melanggar. Suara itu berat, menggema tapi jelas. Bukan suara Bayu. Kiai terus membaca ayat-ayat pendek. Namun Bayu justru tertawa keras. Kau kira bisa memutuskan perjanjian darah? Tidak ada doa yang bisa menahan murka kodam. Setelah Kiai membaca lebih keras, tubuh Bayu tiba-tiba lunglai. Napasnya terengah. Keringat membasahi lehernya.
Ia memandangi Kiai dengan mata kosong. "Sudah selesai?" tanya orang tua Bayu. Kiai menggeleng pelan. "Belum, ini baru permulaan." Sepulang dari rumah Kiai, Bayu tampak tenang, tapi hanya sebentar. Saat matahari condong ke barat, ia kembali tertawa sendiri. Kadang berbicara pada udara kosong, kadang menatap pojok kamar dan bergumam pelan. Malam menjelang, hujan turun rintik-rintik. Siti duduk di samping ranjang, mengelus rambut anaknya. "Nah, kalau kamu dengar ibu, istighfarlah. Ibu gak tahu apa yang kamu buat, tapi berhentilah, lawan." Bayu membuka mata pala. "Aku gak bisa, Bu." "Kenapa?" "Dia udah di dalam aku." Siti membeku. "Maksudmu apa?" Bayu menatap langit-langit, senyum dingin tersungging di bibirnya. "Aku dengar suaranya tiap malam. Dia bilang, aku harus bayar." Siti menatap suaminya yang berdiri di pintu. Air mata menetes. Pak Surip banyak menuduh, suaranya berat. "Kalau begini terus, Kiai pun gak akan sanggup. Ini urusan yang lebih dalam dari ilmu manusia." Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan menakutkan. Bayu nyaris tidak bisa tidur. Kadang ia berlari keluar rumah tanpa alasan, membuka baju sambil tertawa. Kadang berteriak marah pada udara yang kosong. Tetangga mulai takut mendekat. Malam-malam mereka dipenuhi suara langkah kaki di atap, suara ketukan di pintu, dan aroma melati yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Siti sering menemukan Bayu duduk di halaman, menatap sawah sambil berbicara sendiri. "Dia bilang, kalau aku minta maaf, mungkin aku gak akan diseret," ucapnya lirih saat ibunya datang menghampiri. "Diseret kemana, yuk?" Bayu menatap ibunya dengan mata yang nyaris hitam seluruhnya. "Ke tempat di mana dia berasal." Siti menahan napas, tidak berani bertanya lagi. Menjelang sore, Kiai Abdul datang ke rumah tanpa dipanggil. Wajahnya tampak tenang. "Saya baru selesai wirid. Ada yang datang di mimpi saya semalam, minta saya berhenti menolong kalian." Pak Surip tercekat. "Minta berhenti?" Kiai mengangguk. "Dia menyebut nama Ki Jagat Ningrum. Nama itu menggema di ruangan sempit itu. Udara serasa berat, bahkan lampu gantung bergetar pelan." Kiai melanjutkan, "Kalau nama itu muncul, artinya penjaga leluhur sudah turun tangan sendiri. Itu bukan hal yang bisa ditangani manusia biasa." Siti menangis tersentuh, sementara Bayu duduk di lantai menatap Kiai lama. "Kau dengar namanya juga?" Kiai menatapnya. "Kau tahu siapa dia?" Bayu menggeleng, lalu tertawa pelan. "Dia bilang aku harus ikut. Katanya aku sudah jadi bagian dari darah itu." Kiai berdiri menarik napas dalam. "Anakmu sudah terikat, Pak. Kalau penjaganya belum melepaskan, tidak ada doa yang bisa mengembalikannya. Satu-satunya cara hanyalah restu dari pihak perempuan." Pak Surip menunduk. "Ranti?" Kiai menatap jauh keluar jendela. "Iya, tapi aku ragu keluarga mereka mau ikut campur, karena dari awal mereka sudah tahu apa akibatnya." Malam itu suasana di rumah Bayu benar-benar mencekam. Hujan turun tipis. Suara angin berembus di sela-sela papan dinding. Dari kamar terdengar tawa pelan ketika Siti mengintip. Bayu duduk menatap pintu dengan mata terbuka lebar. Tangannya terus mencakar lantai. "Yuk, kenapa kamu?" Bayu menggeleng pelan, senyum lebar merekat di wajahnya. "Dia datang, Bu. Dia mau ambil janjinya." Siti berlari memanggil suaminya. Tapi belum mereka sempat masuk, lampu kamar padam seketika. Hanya suara tawa Bayu yang terdengar di kegelapan memanjang dan serak, seperti bukan dari tenggorokannya sendiri. Dan di luar rumah, aroma melati kembali menyebar, menusuk tajam, hingga membuat kepala pening. "Bu, gimana kalau kita temui Ranti?"
Suara Pak Surip terdengar pelan di ruang tengah. Dia duduk di kursi kayu. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Siti memandangi lantai. Bibirnya kering. Kalau Kiai bilang cuma dia yang bisa bantu, ya kita harus temui. Aku gak mau anak kita begini terus. Di kamar belakang, Bayu masih tertidur setelah semalaman menjerit tanpa henti. Napasnya tersenggak. Tubuhnya dingin meski diselimuti. Setiap kali Siti menatap wajahnya, hatinya terasa remuk. Mereka berdua tahu tidak ada pilihan lain. Harus menemui Ranti. Harus memohon maaf atas kesalahan anak mereka yang dibuat. Langit berwarna kelabu saat mereka sampai di desa sebelah. Roda motor berdecit pelan melewati jalan berbatu. Rumah keluarga Ranti berdiri sederhana di tepi sawah. Dari arah langgar di belakang rumah, terdengar suara anak-anak membaca doa. Sayup tapi menenangkan. Siti menatap tempat itu dengan mata berair. Dia gadis baik, Pak. Aku tahu dia gak salah apa-apa. Pak Surip hanya mengangguk. Kita datang bukan buat nyalain siapa-siapa. Kita cuma minta ampun. Mereka mengetuk pintu pelan. Seorang perempuan parubaya, Ibu Ranti, membukakan dengan senyum lembut. Loh, ini Pak Surip dan Bu Siti ya? Ada perlu apa? Siti menunduk dalam. Kami minta maaf, Bu. Kami mau bicara sebentar tentang anak kami, Bayu. Wajah perempuan itu berubah serius. Tapi ia tetap mempersilahkan masuk. Di dalam suasana rumah terasa damai. Aroma teh hangat memenuhi ruangan. Ranti keluar dari kamar membawa nampan berisi gelas. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh. Assalamualaikum, Bu. Pak. Waalaikumsalam, Du. Jawab Siti dengan suara bergetar. Ranti duduk berhadapan dengan mereka. Tangannya menatap ke pangkuan. Sementara kedua orang tua Bayu tampak saling pandang. Bingung harus memulai dari mana. Akhirnya Pak Surip menarik napas berat. Ranti, kami tahu mungkin ini aneh, tapi kami datang untuk meminta maaf. Anak kami, dia sudah salah. Dia pakai jalan yang keliru. Kamu tahu, sekarang akibatnya bukan cuma buat dia sendiri. Ranti menatap lembut tidak terkejut. Saya sudah dengar kabarnya Bayu sakit ya, Pak. Siti langsung mengusap air matanya. Iya, Du. Dia bukan kayak dulu. Kadang tertawa sendiri, kadang teriak. Kami sudah bawa kemana-mana, tapi gak ada hasil. Ranti diam beberapa saat, seolah menimang kata. Saya tahu Bayu dulu datang ke rumah dan saya juga tahu niat baiknya waktu itu. Tapi setelah lamaran itu ditolak, semua berubah. Saya gak pernah marah, tapi ada hal yang gak bisa saya kendalikan, Bu. Pak Surip menatapnya. Kiai bilang kamu dijaga, ada yang melindungi kamu. Itu benar, Du. Ranti mengangguk perlahan. Iya, tapi saya gak pernah memintanya. Sejak kecil, ibu selalu bilang kalau keluarga kami punya penjaga. Saya gak tahu siapa, tapi kadang saya merasakan ada sesuatu yang memperhatikan. Ibunya menimpali pelan. Kami memang kejawen dari leluhur, tapi sejak Ranti lahir, kami sengaja tidak mengajarkan apapun. Kami takut kalau ikut mempelajarinya, nanti hidupnya gak tenang. Ranti mengangguk pelan. Saya cuma hidup seperti orang biasa, Pak. Bu, saya ngaji di langgar tiap sore, bantu ibu di dapur. Saya gak bisa hal-hal seperti itu. Tapi kalau penjaga itu merasa terganggu, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Siti menatap wajah gadis itu lama. Ada ketenangan aneh di sana, tapi juga sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah seluruh ruangan terasa lebih hening. Jadi kamu tahu kalau Bayu mencoba sesuatu? Tanya Pak Surip hati-hati. Ranti menunduk, menatap ujung jarinya. Saya tahu, tapi bukan dari orang. Waktu itu saya mimpi, Pak. Ada sosok yang datang, bilang ada yang coba memanggil nama saya dengan cara yang tidak benar. Saya hanya disuruh diam, tidak menolak. Katanya
Yang salah nanti akan diberi pelajaran. Suara itu begitu tenang, tapi justru membuat bulu kuduk berdiri. Siti menatap Ranti dengan air mata menetes. Jadi semua karena penjaga itu. Ranti menatapnya lembut tapi tegas. Saya gak bisa pastikan, Bu. Tapi kalau memang itu akibatnya, saya sudah maafkan, Bu. Saya tidak punya dendam apapun. Kalau maaf saya bisa menolong Bayu, saya ikhlas. Siti menunduk, air matanya jatuh ke pangkuan. Terima kasih, Du. Terima kasih. Ranti berdiri pelan, mengambil air dari kendi dan meletakkannya di depan mereka. Bawa air ini pulang. Saya baca doa tadi waktu dilanggar. Semoga bisa menenangkan hatinya. Kalau dia sembuh, tolong sampaikan. Saya juga ingin dia tenang. Pak Surip menerima kendi itu dengan kedua tangan bergetar. Kami berhutang budi, Du. Kami gak tahu harus bilang apa lagi. Ranti tersenyum kecil. Cukup doakan saya supaya hidup saya baik-baik saja, Pak. Itu saja. Mereka pulang saat senja, menurun perlahan di atas sawah. Awan berwarna oranye pucat. Suara jangkrik mulai terdengar dari tepi jalan. Angin lembut bertiup, membawa aroma pada sawah yang entah kenapa terasa menenangkan. Siti memeluk kendi di pangkuannya, menatap seperti sesuatu yang suci. Aku yakin dia sembuh, Pak. Ranti anak baik. Kalau dia udah maafin, pasti Bayu gak diganggu lagi. Pak Surip hanya mengangguk. Semoga begitu, Bu. Sepanjang jalan pulang, mereka nyaris tidak bicara. Udara terasa berbeda, lebih ringan, tapi juga seolah menahan sesuatu yang belum selesai. Ketika sampai di rumah, suasana begitu tenang. Tidak ada cerita, tidak ada suara tawa aneh. Pintu kamar Bayu terbuka sedikit. Siti melangkah pelan mengintip anaknya tertidur lelap. Wajahnya tenang untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu. Pak, lihat, dia tidur, seru Siti dengan suara bergetar. Pak Surip mendekat, menatap anaknya. Napasnya teratur, matanya tertutup rapat. Alhamdulillah, ucapnya lirih. Mereka saling pandang, lalu tersenyum lega. Siti mengelus dahi Bayu, menatap kendi di tangannya. Air ini benar-benar membawa ketenangan. Aku mau taruh di meja depan, biar besok diminum Bayu kalau bangun. Malam turun pelan, angin bertiup lembut melewati celah dinding, membawa aroma hujan dari arah timur untuk pertama kalinya. Rumah itu terasa damai, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar tengah malam Siti terbangun karena mendengar sesuatu. Suara langkah pelan di ruang tengah seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Ia menegakkan badan, menatap ke arah pintu kamar yang terbuka sedikit. Cahaya redup dari lampu depan memantul lembut di lantai. Pak, bisiknya pelan, menyentuh bahu suaminya. Pak Surip terbangun mengerjap. Ada apa, Bu? Dengar gak? Ada yang jalan di depan. Mereka diam beberapa detik. Suara langkah itu berhenti, lalu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, tapi semakin dekat suaranya. Pak Surip berdiri membuka pintu kamar. Di ruang tengah terlihat bayangan seseorang berdiri menghadap ke dinding. Baunya bergerak pelan seperti menahan tawa. Bayu, panggilnya dengan nada ragu. Benar, sosok itu menoleh. Itu adalah Bayu. Akan tetapi wajahnya berbeda. Pucat, matanya terbuka lebar. Bibirnya membentuk senyum kaku. Pak, dia udah maafin aku. Ucapnya pelan, suaranya berat seperti keluar dari tenggorokan yang seram. Siti langsung berdiri di belakang suaminya. Ya Allah, Bayu, kamu sadar, Nak? Bayu menatap mereka lama, lalu menunduk. Dia datang ke mimpiku tadi. Katanya, aku gak perlu takut. Katanya, aku akan tenang. Siti mendekat dengan air mata menetes. Iya, Nak, kamu sudah sembuh. Kamu sudah dimaafin. Bayu menatap ibunya. Senyum itu tetap di wajahnya. Iya, Bu, aku udah dimaafin. Sekarang aku harus pergi sama dia.
Siti menegah. Pergi kemana? Dia bilang tempatnya indah, gak ada yang sakit di sana. Pak Surip menatap istrinya cepat, lalu menghampiri Bayu. Nah, dengar Bapak, kamu gak usah kemana-mana, istirahat saja, kamu baru sembuh. Bayu menggeleng pelan. Aku udah janji Pak, dia nunggu di luar. Sebelum mereka sempat menahannya, Bayu berbalik menuju pintu depan, langkahnya ringan tapi pasti. Siti berlari mengejar. Bayu, jangan keluar. Namun begitu pintu terbuka, udara dingin menampar wajah mereka. Di luar halaman kosong, akan tetapi di ambang pintu jalan di bawah pohon mangga, tampak bayangan Samad berdiri tegak. Bayu menatapnya dengan mata kosong, lalu melangkah. Pak Surip berlari memeluknya dari belakang. Jangan yuk, itu bukan manusia. Bayu menoleh, senyumannya berubah aneh. Bapak gak usah takut, dia udah janji gak bakal nyakitin aku lagi. Tiba-tiba tubuhnya gemetar hebat, lalu jatuh tersungkur. Siti menjerit histeris. Ya Allah, Bayu! Pak Surip mengguncang bau anaknya. Tapi tubuh itu dingin, napasnya berhenti. Matanya masih terbuka, memandang kosong ke arah langit yang gelap. Pak, Bayu ngapain itu? Suara Bu Siti bergetar dari teras belakang. Pak Surip yang sedang menimba air menoleh cepat. Loh, astaga, Bayu! Teriaknya kaget. Anak laki-lakinya itu sedang jongkok di tepi halaman, mulutnya kotor oleh tanah dan rumput yang baru saja ia telan. Bu Siti berlari dan menarik tangan Bayu. Nak, jangan, itu bukan makanan. Bayu menepis kasar, matanya menatap kosong ke arah kebun. Aku harus buang semua yang ada di dalam tubuhku, katanya dengan suara berat seperti bukan miliknya sendiri. Bayu sadar nak, kamu ngomong apa? Bu Siti memegangi wajah anaknya. Bayu menjerit keras lalu mendorong ibunya hingga terjatuh. Tubuhnya menggigil hebat, tangannya mencakar-cakar tanah. Pak Surip segera menahan dari belakang, memeluknya kuat-kuat. Bayu ingat Bapak, jangan gitu nak, seru Pak Surip. Napasnya tersenggak, menahan tenaga anaknya yang tidak terkendali. Bayu terus meronta, matanya liar. Dia mau datang lagi, dia marah sama aku. Bu Siti menatap suaminya pucat pasi. Pak, semalam kan dia udah tenang, udah tidur, kok bisa kayak gini lagi? Pak Surip menggeleng pelan. Entahlah, pada Ranti udah maafin, aku pikir semuanya udah berakhir. Belum sempat mereka bicara lagi. Dari arah depan terdengar suara seseorang memanggil. Pak Surip, Bu Siti. Giman teman akrab Bayu datang tergesa-gesa. Napasnya terengah. Saya dengar Bayu kambuh lagi. Bu Siti hanya mengangguk lemah. Matanya masih menatap anaknya yang kini terduduk di tanah, kepalanya tertunduk. Iya Man, entah apa yang terjadi. Padahal semalam dia sudah baik-baik saja. Giman menelan ludah ragu sejenak sebelum bicara. Pak, Bu, ada sesuatu yang perlu Bapak Ibu tahu tentang Bayu. Pak Surip mengerutkan dahi. Maksudmu apa nak? Giman menarik napas panjang. Bayu pernah cerita ke saya waktu Ranti nolak lamarannya. Dia marah, dia bilang Ranti sombong, gak tahu diri. Lalu dia mulai datang ke orang, katanya bisa buat dia balas dendam. Bu Siti memandangi Giman dengan tatapan tidak percaya. Balas dendam anak itu. Dia bilang pingin Ranti jatuh cinta biar bisa dipermainkan. Dia kirim pelecehan goyang, katanya dari seseorang yang ngerti hal-hal gitu. Saya udah larang, tapi dia cuma ketawa. Giman menunduk, suaranya berat. Dia bilang cuma mau kasih pelajaran. Setelah Ranti tergila-gila, dia mau meninggalkannya begitu saja. Hening sejenak saat suara serangga dari luar rumah yang terdengar. Pak Surip mengusap wajah kasar. Ya Allah anakku, apa yang sudah kamu perbuat? Bu Siti menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Pantas dia kayak gini. Dosa itu kembali ke dia sendiri. Bayu tiba-tiba mengangkat kepalanya.
Pandakannya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan. Dia gak mau pergi, katanya dengan nada datar. Giman mundur 1 langkah. Pak, Bu, dengar itu. Pak Surip mendekat. Siapa yang kamu maksud, nak? Lelaki itu, jawab Bayu sambil menatap langit-langit. Dia datang. Dia bilang aku sudah melanggar batas. Dia mau ambil gantinya. Tubuh Bayu mulai mendekat. Suara napasnya berubah berat dan terputus-putus. Tiba-tiba ia menjerit keras sekali. Lalu tubuhnya kaku dan terangkat sedikit dari lantai. Bu Siti menjerit histeris. Pak, pegang dia. Pak Surip mencoba menahan, tapi tubuh anaknya kaku seperti batu. Lalu perlahan Bayu ambruk. Matanya terbuka lebar tanpa nyawa. Bayu, astagfirullah, Bayu. Bu Siti mengguncang tubuh anaknya. Suaranya parau penuh panik. Nak, bangun, ibu di sini. Pak Surip menatap wajah anaknya yang pucat. Bibirnya membiru. Ia menahan napas panjang, lalu memeluk istrinya yang terus menangis. Siti, sudah. Bayu sudah gak bisa ngerasa apa-apa lagi. Suasana di rumah itu mendadak senyap. Hanya suara isak Bu Siti yang memecah udara. Giman berdiri terpaku di ambang pintu. Matanya berkaca-kaca. Saya minta maaf, Pak. Bu, saya seharusnya bilang dari awal. Pak Surip menatap lantai. Suaranya pelan. Bukan salahmu, nak. Ini semua karena ulah anakku sendiri. Dia main-main dengan hal yang gak semestinya. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan daun pisang di belakang rumah. Bau tanah dan rumput lembab memenuhi udara, menyisakan rasa dingin yang tak biasa. Bu Siti terus memeluk anaknya, menatap wajah Bayu yang tenang seperti sedang tidur. Kamu salah jalan, nak, tapi ibu tetap sayang kamu. Pak Surip berdiri pelan, menatap keluar jendela dengan mata kosong. Apapun yang dia cari, semuanya sudah dibayar lunas. Hari itu rumah keluarga benar-benar sepi dan entah di mana. Sesuatu yang tidak terlihat telah kembali ke tempat asalnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir ke channel ini. Semoga apa yang saya bawakan dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua dan tentunya dapat menghibur. Saya pamit undur diri. Wassalam.